Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu pegawai negeri sipil, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan reformasi birokrasi yang mana hal ini wajib diterapkan dan diaplikasikan, tapi satu hal yang merupakan kesan baik kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yaitu dengan penerapan reformasi birokrasi tidak akan meninggalkan Bapak Ibu honorer. Nah, terkait dengan apa ini Bapak Ibu, sebagaimana pengalaman bahwa sudah hampir berjalan 20 tahun, reformasi birokrasi di Indonesia ini belum pernah meninggalkan honorer. Nah, Bapak Ibu terkait dengan reformasi birokrasi dan hubungan dengan honorer, simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Di sini informasi yang Bapak Ibu ini berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, total aparatur sipil negara per Desember 2022 berjumlah 4,25 juta orang. Ingat Bapak ya, 4,25 juta orang. Jadi sungguh luar biasa banyaknya Bapak ya. Ini per Desember 2022 belum ada perhitungan pada Januari sampai dengan Agustus 2023 tahun ini. Nah, tentunya ini bertambah Bapak karena memang ada pertambahan seleksi CPNS, demikian dengan P3K yang telah ditugaskan dan diangkat oleh pemerintah di tahun 2023 tahun ini. Sebagian besar ASN berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, 91% jumlahnya, dan sisanya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, bahkan ada pegawai honorer. Secara nasional, rasio ASN saat ini berada dalam kisaran ideal, yakni 1,54%. Rasio ideal bagi Indonesia 1,5%. Ini mempertimbangkan jumlah ASN terhadap jumlah penduduk setiap tahun. Adapun jumlah ASN didominasi oleh para guru sebesar 37,6%. Diteruskan dengan tenaga pelaksana atau umum 34,1% dan tenaga medis 9,9%. Kendati rasio ASN Indonesia sudah ideal, tetapi kondisi ini tidak merata hingga tingkat daerah. Terdapat 15 daerah, terdapat 15 dari 38 provinsi yang memiliki rasio ASN di atas 1,5%. 15 provinsi ada di luar Jawa dan didominasi wilayah Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Jadi kondisi sebaliknya terpotret di tingkat pemerintah kota, yakni 54 dari 93 kota memiliki rasio ASN di bawah 1,5%. Di sisi lain, hasil analisis kuadran menunjukkan sebagian besar kota dengan rasio ASN rendah justru memiliki skor indeks evaluasi kerja tinggi. Jadi beberapa kota itu ialah Denpasar, Bandar Lampung, Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Tangerang, Bogor, Batu, Cilegon, Pangkal Pinang, dan Makassar. Jadi analisis kuadran membandingkan antara rasio ASN dan sejumlah indikator pengukuran evaluasi kinerja berdasarkan keputusan Menpan RB dengan nomor 1035 tahun 2022 tahun yang lalu. Jadi pemetaan kuadran tersebut juga akan terlihat sejumlah daerah yang perlu tambahan ASN karena dinilai memiliki kinerja pelayanan publik yang kurang baik. Namun jumlahnya tidak banyak dan mayoritas berada di luar Jawa. Tetap
terjaganya kinerja layanan publik di tengah keterbatasan jumlah ASN bukan tanpa sebab. Mereka yang juga memiliki peran vital dalam menjaga kinerja pemerintah adalah para tenaga honorer. Sebagian besar tenaga honorer adalah garda terdepan layanan dasar, seperti guru dan tenaga medis, baik di pusat maupun daerah. Jadi hal ini juga yang mendasari alasan Pemda merekrut tenaga honorer. Mengutip data Kemenpan RB, total tenaga honorer atau non-ASN per 1 April 2023 berjumlah 2,36 juta orang. Jadi luar biasa Bapak Ibu, 2,3 juta 2,36 juta orang. Honorer dinominasi tenaga administrasi 31%, pendidik 31%, dan tenaga teknis 26%. Adapun honorer bekerja sebagai tenaga medis berjumlah 204.902 orang, sama dengan 9%, dan penyuluh 3%. Jadi data dari Kemenpan RB total tenaga honorer per 1 April 2023 itu berjumlah 2,3 juta orang. Honorer dominasi tenaga administrasi sebagaimana telah diungkapkan tadinya bahwa ada yang 31% dan paling kecilnya adalah 3%. Jadi masa kerja sebagian besar honorer berkisar 1 sampai 5 tahun, namun ada juga yang sudah lebih dari 15 tahun jadi honorer. Nah, mayoritas tenaga honorer berusia di bawah 40 tahun dengan gaji pokok 1 sampai 1,5 juta per bulan. Secara regulasi, tenaga honorer memang tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana aparatur sipil negara. Nah, pada pertemuan ini juga Bapak Ibu melalui informasi ini disampaikan satu polemik tenaga honorer yang disampaikan bahwa meski memiliki peran cukup vital dalam pelayanan publik, nasib tenaga honorer hingga saat ini masih terkatung-katung. Jadi polemik tenaga honorer mengemuka setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, 4 tahun kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang mengatur status kepegawaian ASN hanya 2 jenis, yakni PNS dan P3K. Penerbitan peraturan pemerintah dibarengi surat edaran Menpan RB terkait dengan pemetaan dan penghentian perekrutan tenaga honorer pada 31 Mei 2022 yang lalu. Jadi pemerintah pusat sudah berjanji mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil dan menjamin tidak ada pemutusan hubungan kerja massal meski peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 menyatakan tak ada lagi pegawai non-ASN per November 2023. Jadi rumusan kebijakan untuk pegawai non-ASN ini ditargetkan rampung akhir tahun ini. Janji pemerintah pusat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap tenaga honorer bukan tanpa alasan. Artinya ini ada alasan kuat Bapak ya yang sifatnya mendasar sehingga nantinya ada ya hal ini sebagaimana informasinya. Jadi melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap tenaga honorer bukan tanpa alasan. Jika kebijakan itu nekat ditempuh, pemerintah harus mengantisipasi meningkatnya jumlah penganggur dan menurunnya mutu pelayanan publik. Jadi sebelum terbit surat edaran Menpan RB, sejumlah Pemda menjadikan perekrutan tenaga honorer sebagai salah satu cara untuk menekan pengangguran di Indonesia atau menekan angka kemiskinan. Jadi langkah ini sebenarnya adalah langkah nyata mencapai sima lakama untuk jangka panjang. Jadi sejauh ini belum ada regulasi yang tegas terkait dengan nasib para tenaga honorer. Komitmen pemerintah agaknya mulai diwujudkan secara bertahap. Terbaru, Kemenpan RB menetapkan formasi ASN nasional 2023 sebanyak 572,496. Ini per Agustus 2023.
Jadi dari formasi tersebut sebesar 80% untuk honorer dan 20% lainnya adalah untuk fresh graduate atau formasi umum. Demikian informasi yang Pak Ibu, semoga hal ini bisa menjadi satu informasi penting bagi kita, dan saya yakin bahwa informasi ini lebih dikuasai oleh Bapak Ibu honorer lagi dengan mencari dukungan yang sifatnya relevan terkait dengan informasi ini, bahwa memang reformasi birokrasi tidak akan meninggalkan honorer. Demikian informasinya. Semoga Bapak Ibu honorer dapat kejutan istimewa dari pemerintah Republik Indonesia di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasinya berikutnya. Terima kasih.